Hi everyone, selamat datang di Ayo English dengan aku Misty. Lesson ini adalah part dari Tenses Made Easy series di channel ini. Sebelum mulai, aku info aja seperti biasa, nanti kalau mau catat atau screenshot bisa pause aja videonya ya. Oke, let's get started. Untuk lesson kali ini kita akan bahas satu tense di English yaitu simple past tense atau past simple tense. Di lesson ini kita bagi di 3 bagian. Yang pertama, fungsinya, yang kedua strukturnya, dan yang ketiga latihan soal. So, are you ready? Kita mulai aja langsung ke fungsinya. Fungsi simple past tense cuma ada satu, yaitu mendeskripsikan kejadian yang sudah terjadi atau completed action in the past. Jadi sebelum sekarang, di masa lalu. Untuk penanda waktunya ada beberapa seperti yesterday, kemarin, ago, last, dan specific time atau waktu yang spesifik di masa lalu. Contohnya ada 2 days ago, 2 hari yang lalu, last year, tahun kemarin, at 5 yesterday, jam 5 kemarin, in 2021, pada tahun 2021, last Tuesday, Selasa kemarin, this morning, pagi ini. Dan ada beberapa yang lain. Selama itu terjadi di masa lalu, kalian bisa pakai penanda waktu itu di kalimatnya. Untuk contohnya kita ada 2 di sini. Yang pertama, I went to the mall last week. Saya pergi ke mall minggu kemarin. Yang kedua, my sister ate chicken for dinner last night. Kakak perempuanku makan ayam kemarin malam. Kira-kira apa ada yang ditanyakan sejauh ini? Kalau ada yang ditanyakan, seperti biasa bisa komen aja di bawah. Oke? Langsung kita masuk ke yang kedua, yaitu strukturnya. Struktur seperti biasa kita bagi 3 lagi. Yang pertama positif atau affirmative, yang kedua adalah negative structure-nya, dan yang ketiga adalah kalimat pertanyaan atau question, interrogative. Langsung kita mulai yang ke positifnya dulu. Kita bisa mulai dari subjek, lalu diikuti verb 2 atau past verb, dan diikuti objek. Objek di sini optional ya sifatnya, maka dari itu aku taruh di dalam kurung. Bisa dipakai, bisa enggak. Contohnya di sini, I washed the car yesterday. Saya mencuci mobil kemarin. Atau you, we, they, he, she, it. Terserah, apapun subjeknya pakainya tetap verb 2. Jadi cukup simple, tapi yang bikin agak berbeda memang verb 2-nya atau past verbs. Ada 2 macam. Ada yang regular, ada yang irregular. Kita bahas satu-satu, kita mulai dari yang regular dulu. Regular past verb artinya verb 2-nya itu bentuk verb 1 ditambah d atau ed, d atau ed di belakangnya. Jadi sesimpel itu. Contohnya di sini play jadi played, like jadi liked, walk jadi walked, want jadi wanted. Jadi kalian bisa notice beberapa verb 2 d atau ed-nya kita baca d. Tapi ada beberapa seperti want itu yang dibaca seperti it, wanted. Contohnya yang lain need jadi needed. Nah, dibaca it ini kalau verb satunya diakhiri dengan t atau d. Jadi seperti want itu kan akhirnya t, need akhirnya d. Nah, dari itu kita baca ed-nya jadi it, wanted, needed. Tapi selain itu soundnya atau suaranya cukup D biasa, D gitu, played, liked. Semoga sampai sini cukup jelas. Langsung kita masuk ke irregularnya. Nah, irregular ini yang perlu penghafalan ya. Jadi masih banyak irregular past verbs yang lain, tapi aku udah ada beberapa contoh di sini. Kalau regular cuma ditambah D atau ed setelah verb 1-nya. Kalau irregular itu beda banget sama verb 1-nya, jadi change completely. Contohnya sleep jadi slept, eat jadi ate, go jadi went, fly jadi flew. Jadi beda. Masih banyak lagi contoh-contoh untuk irregular past verbs, tapi nggak mungkin aku taruh di sini semua. Jadi nanti kalian bisa cari sendiri di Google, atau mungkin kalian kalau minta videonya bisa request di bawah. Mungkin lain kali aku bikinin. Positive structure sudah, sekarang ke negative structure. Untuk negative structure, subjek kita tambah did not atau didn't. Jadi did ini bentuk keduanya do.
Jadi kita taruh di situ sebagai bentuk negatifnya, lalu diikuti verb 1. Loh, kenapa nggak verb 2 nih? Kan tadi positifnya verb 2. Nah, verb 2-nya udah diambil sama did, karena did tadi bentuk verb 2-nya do. Jadi, kalau sudah ada verb 2, kita nggak butuh verb 2 lagi. Kita balik ke verb 1 yang basic. Jadi, subject followed by did not atau didn't, verb 1, lalu diikuti objek kalau perlu. Contohnya di sini, I didn't study English. Saya tidak belajar bahasa Inggris. Untuk questionnya kita bagi lagi di dua tipe, close question atau yes or no, jadi membutuhkan ya atau tidak sebagai jawaban. Yang kedua, open question atau information question, jadi membutuhkan informasi sebagai jawaban. Ada dua tipe. Kita mulai dari yang close question atau yes or no. Untuk close question di past simple, kita mulai dari did-nya dulu. Lalu diikuti dengan subjeknya, diikuti dengan verb 1. Lagi-lagi kita balik ke verb 1 karena verb 2-nya sudah diambil did. Lalu diikuti dengan objek kalau perlu. Contohnya, did you study English yesterday? Kemungkinan jawabannya cuma ada dua. Kalau yes, yes I did. Kalau no, no I didn't. Itu untuk yang yes or no. Kalau untuk yang information question atau open question, kita mulai dengan question word dulu, lalu diikuti dengan struktur yang yes or no tadi. Jadi sebenarnya sama, tapi ada question word atau kalimat tanya di depannya. What, when, where, why, who, atau how. Nah, contohnya di sini, what did he do this morning? When did my mom bake the cake? Nah, seperti biasa, kalau kalian udah lihat videoku yang di simple present, aku jelasin kalau ada kalimat yang membutuhkan kata kerja atau verbs, ada kalimat yang tidak membutuhkan kata kerja. Nah, sama dengan past simple-nya, kadang-kadang tidak ada verb sama sekali. Kalau itu terjadi, kita pakai be. Be di past simple adalah was atau were. Jadi cuma ada dua. Jadi was ini bentuk kedua dari is dan am. Kalau di present simple kita ada is dan am kan. Nah, bentuk keduanya was. Untuk bentuk keduanya are, ada were. Jadi kita pakai was dan were. Udah ada tabel di sini. Kalau was untuk subjek I, he, she, it, dan nama. Untuk were yang plural, jadi you, we, dan they. Untuk strukturnya kita mulai dengan subjek, lalu diikuti to be-nya, dan diikuti noun, kata benda, atau adjective, kata sifat. Contohnya di sini, my dad was a singer. Ayahku dulu seorang penyanyi, jadi udah nggak lagi. These books were clean yesterday. Buku-buku ini bersih kemarin, jadi sekarang kotor, tapi kemarin bersih. Kalau mau bikin pertanyaan dengan to be, bisa dimulai dengan be-nya dulu, lalu diikuti subjek, lalu diikuti noun atau adjective-nya. Contohnya, was your dad a singer? Were these books clean yesterday? Jadi cuma di switch tempatnya be sama subjeknya. Jawabannya cuma ada dua kemungkinan, because it's a closed question. Yes, he was. No, he wasn't. Were they clean? Yes, they were. No, they weren't. Lalu untuk open question-nya, untuk information question, bisa ditambah question word aja sebelum be-nya, lalu diikuti dengan subject. Contohnya, where was she this morning? Why were you sad? So, kira-kira sudah jelas? Kalau sudah jelas, udah take notes, udah ada catatan, kita coba beberapa soal ya. Yang pertama, I blank TV last night. Kira-kira jawabannya apa menurut? Jawabannya, I watched TV last night. Ini positif, kita ubah ke negatif. Coba gimana? I didn't watch TV last night. Kita ubah ke close question now. Did you watch TV last night? Good. Yang terakhir ke open question. What did you watch last night? Mungkin kalian pakai kalimat tanya yang lain, dan itu boleh-boleh aja. Ini cuma satu kemungkinan untuk open question-nya. Kita ke soal yang kedua. She blank a letter last month. What did she do?
She wrote a letter last month. Jadi wrote di sini irregular verb dari write. Write verb 1, wrote verb 2. Ini positif, kita ubah ke negatif. Jadi she didn't write a letter last month. Ke close question. Did she write a letter last month? Okay. Kalau ke open question. When did she write a letter? Jawabannya mungkin last month. Soal yang ketiga, the police blank a criminal yesterday. The police caught a criminal yesterday. Caught adalah verb 2 dari catch. Kita ubah ke negatif sekarang. Jadinya, the police didn't catch a criminal yesterday. Ke close question. Did the police catch a criminal? Yes, they did. No, they didn't. Contoh jawabannya. Lalu kalau untuk open question, where did the police catch a criminal? Kalian bisa pakai yang lain juga. Nah, satu lagi, yang terakhir. My friends blank tired after the race. Kira-kira butuh kata kerja atau enggak ya? Nope, kita nggak butuh. Kita cuma butuh to be-nya, yaitu were, karena my friends adalah they. My friends were tired after the race. Teman-temanku lelah setelah perlombaan. Kita ubah ke negatif. Easy, tinggal tambah not setelahnya. My friends weren't tired. My friends were not tired. Kalau kita ubah ke close question. Were your friends tired? Atau were they tired? Open question. Why were they tired? Very good. So, how was the lesson, you think? Jadi aku harap semoga lesson ini bisa membantu kalian lebih paham tentang simple past tense. Kita juga udah ngerjain beberapa latihan soal. Aku harap kalian bisa ngerjain semuanya. Itu tandanya kalian udah menguasai simple past tense. Tinggal cari praktis-praktis yang lain aja nanti. Jadi dibiasakan agar tidak lupa. Gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian mau ada request, mau dibikinin video apa ke depannya, bisa langsung komen di bawah. Kalau ada yang mau dikoreksi juga boleh banget. Kita diskusi aja di kolom komentar. Oke? Subscribe for more. And that's all for today. Bye-bye.